Pada suatu hari saat pagi hari, di dalam mobil ada satu keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju suatu perumahan elit. Mereka ini baru mau pindah rumah. Sang ayah bernama John, istri John bernama Kate, serta kedua anaknya yang bernama Mick dan Jenny. Dari luar mereka mungkin terlihat seperti keluarga bahagia, tapi sebenarnya keluarga John ini bukan keluarga sungguhan. Mereka semua adalah karyawan perusahaan yang ditugaskan memasarkan produk ke orang-orang kaya, yang nantinya mereka berempat akan pura-pura jadi keluarga kaya di perumahan elit, lalu berbaur bersama para tetangga kaya sambil memamerkan barang-barang mahal yang mereka jual. Dengan strategi ini, tetangga kaya yang iri pasti membeli barang tersebut. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di rumah baru, dan kehidupan baru keluarga John pun dimulai. Pada siangnya, tetangga samping rumah bernama Summer dan Larry datang bertamu. Sebagai tetangga yang baik, keluarga John pun menyambut mereka berdua sambil pamer barang-barang mewahnya di rumah. Malamnya, John masuk ke kamar Kate, modus minta biar bisa tidur bareng dengan alasan sebagai suami istri. Walaupun cuma pura-pura, John ingin mendalami peran sebenarnya. Dari pertama bertemu, John sudah menyukai Kate, tapi Kate menolak ajakan tidur bareng dari John itu. Ia bilang John cuma anak baru, jadi jangan berani macam-macam. Sebelum mereka berdua kerja satu tim, Kate yang karyawan senior sudah pernah 6 kali gonta-ganti suami palsu. Mendengar penolakan barusan, John pun kecewa. Kemudian ia tidur di kamar lain. Besok pagi waktu sarapan, Kate membagikan jadwal kegiatan masing-masing. Sebagai anak, Mike dan Jenny akan ke sekolah, sedangkan John bermain golf bersama para tetangga. Sementara Kate akan pergi ke salon paling mahal di kota ini. Siangnya sesampainya di salon, Kate dapat pelayanan khusus oleh pemilik salon, gara-gara dia pakai tas branded mahal yang baru launching 3 hari lalu. Saat rambutnya sedang ditata, Kate sengaja menelpon John menggunakan HP keluaran terbaru untuk pamer. Melihat semua barang-barang mahal Kate, pemilik salon pun kagum. Kemudian mengundangnya ikut ke acara makan-makan bersama customer salon geng sosialita kaya lainnya. Kate pun di situ tersenyum senang karena rencananya berhasil. Kini dia cuma tinggal menawarkan produk-produk perusahaannya pada geng sosialita tersebut. Tidak hanya Kate yang langsung dapat teman, John, Jenny, serta Mick juga dengan mudah punya banyak teman berkat penampilan dan barang mewah mereka. Beberapa hari kemudian, setelah mulai akrab, keluarga John pun mulai menawarkan produk perusahaan mereka. Satu bulan kemudian, sang atasan datang berkunjung. Atasan di situ memperlihatkan presentasi penjualan mereka berempat bulan lalu. Berdasarkan data tersebut, Kate berhasil menjual 20% dari keseluruhan barang perusahaan, sedangkan John ada di urutan terakhir, yaitu hanya menjual 3% saja. Mendengar itu, John kecewa pada dirinya sendiri. Sebelum pergi, atasan memberi semangat. Ia menyatakan bahwa meski masih karyawan baru, jika terus membujuk orang-orang, maka pasti angka penjualan John akan segera naik. Yang perlu John lakukan bukanlah hanya menjual barang, tapi juga menjual gaya hidup. Bila berhasil membuat orang iri, maka cepat atau lambat orang itu pasti akan mengeluarkan uangnya. Mendengar motivasi barusan, John kembali bersemangat. Dia bertekad akan memperbaiki penjualannya bulan ini. Pada malam hari, Kate mengadakan pesta, mengundang seluruh tetangga, bahkan teman-teman sekolah Mick dan Jenny. Kate sengaja membuat pesta untuk menaikkan omset penjualan mereka. Agar tidak dicurigai, pasangan suami istri palsu itu pun berusaha selalu memamerkan kemesraan demi membuat semua orang iri.
Di sisi lain, Mick kenalan dengan adik temannya bernama Naomi. Naomi lalu mengajak Mick pergi ke tempat sepi untuk menghisap ganja bersama. Sambil menghisap ganja, mereka menikmati malam sambil saling bercerita tentang kisah kehidupan masing-masing. Tengah malam sepulang dari pesta, waktu mau tidur, Larry mencoba menggoda istrinya. Dia meminta jatah dengan mengatakan, "Ayo mah, udah lama gak gituan." Tapi Summer menolak karena tadi sepanjang pesta dia terlalu banyak senyum sampai pipinya keriput. Jadi sekarang dia mau tidur aja biar keriputnya hilang. Mendengar itu, Larry cuma bisa menerimanya. Besok pagi ketika melihat data, Kate bingung kenapa angka penjualan John belum meningkat juga, padahal sudah dia bantu. Kate pun menegur John. Ia menyuruh John fokus kerja aja tanpa perlu memikirkan hal-hal di luar pekerjaan. Lupakan rasa cintanya kepada Kate. Bagaimanapun juga, John hanyalah karyawan baru dan Kate karyawan senior. Jadi nggak usah caper, apalagi terus kepikiran Kate sampai lupa kerjaan. Kalimat Kate itu membuat John tersinggung. John lalu minta maaf dan bilang, mulai detik ini, dia tidak akan pernah mengejar Kate lagi. Sesuai saran Kate, dia hanya akan fokus bekerja. Siangnya di lapangan golf, John kembali bekerja. Semenjak ditegur itu, John jadi lebih semangat kerja dan sudah tak pernah mempedulikan Kate lagi. Angka penjualannya pun sekarang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Kate serta yang lain. Melihat kinerja bagus rekannya itu, satu sisi Kate senang, namun di sisi lain, dia merasa seperti diabaikan. Suatu hari di rumah, waktu Kate sedang berkumpul bersama geng sosialitanya, tiba-tiba John datang, lalu menciumnya di depan semua orang. Kate begitu shock. Setelah John pergi, Kate pun buru-buru mengejarnya. Ia bertanya kenapa John berani menciumnya, padahal sebelumnya kalau bukan Kate yang mulai duluan, John gak pernah berani nyium dia. Tapi dengan santuy John menjawab, dia hanya sedang bekerja. Mereka berdua dituntut harus selalu terlihat mesra di hadapan orang lain. Malam harinya, Kate dan John makan di restoran mewah bersama geng sosialita mereka. Saat sedang asik ngobrol, mendadak ada teman lama John menyapanya, memanggilnya dengan nama aslinya. Jadi nama John itu hanyalah nama palsu dari perusahaan. Nama asli John sebenarnya adalah Steve. Mendengar nama Steve, semua orang pun bingung. Beruntungnya Kate gerak cepat menolong dengan bilang kalau dia salah orang. Dan untungnya saja teman John itu percaya, lalu pergi dari sana. Beberapa bulan kemudian, atasan mereka datang berkunjung lagi. Sang atasan di situ memberikan beberapa produk baru untuk mereka jual nanti. Atasan juga tidak lupa memberi hadiah untuk John karena angka penjualannya bulan ini lebih tinggi dari Kate, Mick, dan Jenny. Nggak tanggung-tanggung, sang atasan memberikan hadiah mobil sport Audi R8 keluaran terbaru. John yang senang pun langsung mencoba mobil mewahnya. Tak lama kemudian, Mick pun datang. Waktu mereka berdua sedang asik ngobrol, Larry lewat mau pamer mobil baru juga. Tapi pas tahu mobil John jauh lebih mahal dari mobilnya, Larry pun kesal. Malam hari untuk merayakan keberhasilan John, Kate memberi kejutan makan malam romantis di restoran mewah. Kate mengatakan, khusus malam ini, anggap saja mereka berdua sedang kencan. Karena ingin mendalami peran seperti kencan-kencan pada umumnya, John pun memuji penampilan cantik Kate, bahkan membelai rambutnya. Di situ Kate pun salah tingkah. Jujur semenjak John menjauh, Kate jadi merasa kehilangan. Karena jauh di lubuk hatinya, dia rindu sosok John yang selalu berusaha mencari perhatiannya. Sementara itu di rumah, terlihat Mick sedang mengadakan pesta. Salah satu teman Mick lalu minta izin mencoba mobil baru John, karena sebenarnya Mick juga penasaran. Mereka berdua akhirnya mencoba mobil mewah tersebut bersama-sama. Waktu baru tancap gas, di belakang mereka Naomi yang sudah mabuk parah malah mengikuti mereka pakai mobil lain. Namun di tengah jalan, mobil Naomi kecelakaan. Mick dan temannya yang gak tahu Naomi kecelakaan tetap santai menyetir. Esok pagi, Summer bingung kenapa kartu kreditnya tidak bisa dipakai.
Padahal nanti malam, dia ingin mengadakan pesta launching produk kecantikan barunya. Larry di situ mencoba menenangkan sang istri dengan mengatakan pasti sistemnya sedang error. Ia akan segera mengurusnya ke bank dan janji nanti siang kartu kredit Summer sudah bisa digunakan lagi. Yang padahal sebenarnya alasan kenapa kartu kredit istrinya tidak bisa digunakan adalah karena Larry diam-diam telah menghabiskan limitnya untuk membeli barang-barang mewah yang ditawarkan oleh John dan juga membeli beberapa barang yang lebih mahal dari punya John. Gara-gara tak mau kalah, kini dia bingung bagaimana cara mengganti semua uang tersebut. Sementara itu, di sisi lain John didatangi polisi. Polisi menjelaskan kalau tadi malam terjadi kecelakaan lalu lintas akibat ada seorang pelajar bernama Naomi yang mengendarai mobil sambil mabuk. Polisi ingin mencari Mick karena menurut informasi, tadi malam Naomi bersama remaja-remaja lain sedang berpesta alkohol di rumah ini. Mendengar kabar barusan, John dan Kate pun kaget, tapi mereka mencoba tetap tenang. Kate lalu berbohong, sekarang Mick sedang tidak ada di rumah. Ia janji jika Mick nanti pulang, dia akan segera memberitahu polisi. Setelah polisi pergi, di dalam mereka berdua memarahi Mick. Usia Mick memang sudah dewasa, tapi Mick harus sadar teman-temannya masih sekolah, belum cukup umur untuk minum alkohol. Di tengah pertengkaran, Jenny pun datang. Bukannya menenangkan suasana, Jenny malah menambah masalah. Jenny cerita sebenarnya beberapa bulan ini dia pacaran sama suami salah satu anggota geng sosialita Kate. Di situ kepala Kate pun rasanya mau pecah. Padahal tinggal sebentar lagi tugas mereka di sini selesai. Tapi kenapa malah membuat masalah panjang? Kate yang kesal pun menenangkan diri di kamar. Ketika mulai tenang, John pun masuk kemudian menemani Kate. Kemudian pindah ke pelabuhan. Jenny di situ bingung kenapa pacarnya tidak bisa dihubungi. Saat teleponnya diangkat, pacar Jenny malah minta putus gara-gara dia ketahuan istrinya. Jenny pun kecewa karena selama berhubungan, pacarnya itu sudah berjanji akan menceraikan istrinya demi menikahi Jenny. Namun ternyata semua itu hanyalah janji palsu. Sambil menangis, Jenny menelpon Kate untuk minta dijemput sekarang juga. Di sisi lain, Mick pergi ke rumah Naomi untuk minta maaf. Perlahan-lahan masalah demi masalah mulai terselesaikan. Hubungan John dan Kate juga semakin dekat seperti pasangan suami istri sungguhan. Suatu pagi, waktu John sedang jogging, dia bertemu atasannya. Atasan di situ mengatakan kalau dia sudah tahu tentang masalah kemarin, lalu menawarkan apakah John mau pindah tim ke keluarga yang lebih mudah diatur. Namun karena sudah nyaman bekerja dengan 3 rekannya sekarang, John di situ menolak tawaran tersebut. Sebelum pergi, atasan menasehati agar John jangan terlalu terbawa perasaan. Ingatlah, hubungan keluarga ini hanya sebatas pekerjaan dan keluarga palsu yang cepat atau lambat akan segera berakhir saat pekerjaan di sini telah selesai. Mungkin jika Kate ada di posisi John, tanpa pikir panjang, dia pasti sudah menerima tawaran untuk pindah tim. Mendengar itu, John tetap tak berubah pikiran. Ia memilih tetap percaya pada timnya yang sekarang. Keesokan paginya di rumah, Summer bingung kenapa ada banyak kertas berserakan di lantai. Ketika diikuti, dia pun kaget dan teriak histeris karena dia melihat suaminya tewas menenggelamkan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, ambulan dan polisi pun datang. John sangat terpukul. Ia merasa Larry bunuh diri karena dia ingin mengikuti gaya hidup mewah John. Di depan semua orang, John akhirnya mengaku bahwa dia sebenarnya bukan orang kaya. Dia adalah karyawan yang diutus oleh suatu perusahaan untuk berpura-pura kaya lalu menjual barang mewah pada orang-orang kaya seperti mereka.
Dengan menyesal, John memeluk Summer dan minta maaf. Namun karena kecewa, Summer pun langsung menamparnya. Sementara itu, Kate, Jenny, serta Mick yang mendengar pengakuan John buru-buru mengemasi barang. John dari sana pun melihat Kate pergi meninggalkannya. Di situ John pun kecewa. Dalam rumah, John merenung seorang diri. Ia tahu membongkar rahasia perusahaan memanglah salah, tapi dia jauh lebih merasa bersalah jika harus terus pura-pura berbohong. Cukup Larry saja yang menjadi korban, jangan ada orang lain lagi. Sorenya atasan pun datang, lalu memberitahu kalau John pun dipecat. Namun John sudah tidak peduli. Ia hanya ingin tahu di mana keberadaan wanita yang dia cintai sekarang. Atasan hanya menjawab bahwa Kate akan kembali bekerja dengan keluarga palsu baru di kota lain. Dan itu rahasia perusahaan. Bila John benar-benar ingin tahu, maka dia harus mencarinya sendiri. Beberapa hari berlalu. Di kota lain, terlihat Kate, Mick, dan Jenny serta karyawan baru pengganti John sedang menyambut tamu tetangga kaya di suatu perumahan elit. Tidak ada perubahan, mereka tetap profesional menjalankan tugas perusahaannya. Di dapur saat sedang membereskan piring kotor, Kate kaget tiba-tiba John datang. John di situ mengungkapkan isi hatinya. Ia ingin menjalani kehidupan sungguhan dan juga membangun keluarga bahagia sungguhan bersama Kate, bukan keluarga yang hanya pura-pura bahagia seperti ini, apalagi sampai menghancurkan kebahagiaan keluarga lain. Namun sayangnya Kate menolak. Meski jauh di lubuk hati terdalam, dia ingin sekali ikut bersama John. Namun Kate sadar saat ini dia sedang bekerja dan harus tetap profesional. Ia pun terpaksa mengusir pria yang dia cintai itu. Di luar, waktu John mau pergi, Mick menyapa. Mick memberitahu kalau atasan menitipkan pesan untuk meminta kembali mobil sport mahal John. Dan dengan santai, John pun memberikan kunci mobilnya, lalu jalan kaki. Di dalam, Jenny menemui Kate yang terlihat sedih. Karena tadi dia tidak sengaja mendengar obrolan mereka berdua, Jenny pun berkata, untuk sekali saja, Kate harus mencoba mengikuti kata hatinya. Mendengar itu, Kate pun hanya terdiam. Tidak lama kemudian, ketika John sedang berjalan pergi, dia kaget melihat Kate menyusulnya naik mobil. John hanya tersenyum senang lalu masuk ke dalam mobil. Dan mereka berdua pun akhirnya memutuskan pergi bersama untuk memulai hidup baru. Film pun berakhir. Jika kalian suka, jangan lupa nonton video-video lainnya guys. Oke, sampai jumpa.